Hai, saya Farhan. Setelah eksplorasi beberapa tempat menarik di Lombok seperti Desa Sade, Mandalika, Pantai Tanjung Aan, Bukit Merese, dan Gunung Rinjani, saya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Bali. Ketika saya berada di Lombok, saya merasakan banyak hal yang menyebabkan hati saya tertinggal di sana. Jujur, ketika saya bertemu dengan banyak rekan baru, mengenal budaya suku Sasak, melihat eksotisnya pantai yang ada di Lombok, dan bentang alam Gunung Rinjani yang begitu magical, saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan dalam petualangan sebelumnya. Saya banyak belajar untuk bisa merendahkan ego, berdamai dengan diri sendiri, dan menghargai perbedaan. Bagi saya, perjalanan menuju ke Lombok adalah awal perjalanan saya untuk membuka mata dan hati tentang arti dari sebuah perjalanan. Setelah pendakian Gunung Rinjani, Sembalun, Lintas Torean usai, kami kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Mataram untuk beristirahat. Pada keesokan harinya, kami kemudian berencana untuk membeli oleh-oleh khas Lombok. Bersama dengan Mas Arif, Bang Budi, Bang Teddy, Mas Syukron, Iza, Nadia, dan Sofi, kami kemudian pergi ke sebuah tempat oleh-oleh yang bernama Sasaku. Sasaku adalah sebuah tempat yang menawarkan oleh-oleh khas Lombok. Sasaku menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang paling favorit dikunjungi wisatawan. Mirip dengan Krishna di Bali, Sasaku juga menjual berbagai macam oleh-oleh mulai dari perhiasan, kaos, tenun, dan aksesoris unik. Selain memberikan harga yang murah, Sasaku juga memiliki tempat yang nyaman. Begitu memasuki toko, di sisi kanan terdapat display mutiara yang dibuat menjadi kalung, bros, dan aksesoris kecantikan lainnya. Menyusuri toko lebih dalam, kita bisa menemukan kaos, pakaian, celana, sendal, tas, topi, berbagai macam jenis kain, dan aksesoris lainnya. Harga yang ditawarkannya pun beraneka ragam, disesuaikan dengan model dan materialnya. Di bagian belakang kita akan menemukan berbagai macam makanan dan kerajinan tangan. Makanan yang dijual juga beraneka ragam, mulai dari dodol khas Lombok, makanan yang terbuat dari rumput laut, aneka keripik, hingga madu. Setelah selesai berbelanja, kami kemudian langsung menuju ke kasir. Dan setelah kami berbelanja, saya harus berpisah dengan beberapa orang dalam perjalanan kali ini, seperti Mas Arif, Bang Budi, Bang Teddy, dan Nadia yang memutuskan pulang lebih awal menggunakan pesawat. Pada hari itu, satu persatu dari kami harus saling berpisah dan bertegur sapa untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, saya kemudian kembali lagi ke Mataram untuk menghabiskan sisa waktu bersama dengan beberapa rekan yang lain. Sore hari di Mataram, saya bersama dengan Bang Asep dan Bang Hasan sengaja berjalan-jalan menikmati sore terakhir di Lombok. Di sana, kami mengobrol kesana kemari dan bercerita tentang rencana perjalanan dari masing-masing di kemudian hari. Senang sekali rasanya bisa berdiskusi dengan mereka, sebuah sore yang mungkin tak akan pernah saya lupakan. Dan karena ini adalah hari terakhir kami di Lombok, maka pada malam harinya saya kemudian berpisah dengan rekan-rekan yang menemani saya selama di Lombok. Dan hal ini adalah salah satu hal yang saya tidak suka dari sebuah perjalanan. Kita dipertemukan untuk kemudian dipisahkan. Dalam hati penuh harapan, semoga kita dapat bertemu di petualangan selanjutnya. Dan pada malam itu, di Mataram, hanya menyisakan saya dan Bang Sigit. Rencananya, kami berdua akan pergi ke Bali pada esok hari. Dan pada keesokan harinya, kami kemudian pergi ke Pelabuhan Lembar pada pukul 2 siang. Dan pada malam itu, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Bali. Untuk perjalanan dari Lombok ke Bali, kita dapat lakukan dengan menggunakan kapal feri atau pesawat terbang. Untuk menaiki kapal feri, kita bisa start dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Padangbai. Kapal feri ini mengangkut penumpang dan kendaraan. Perjalanan ini biasanya memakan waktu sekitar 4-5 jam, tergantung pada kondisi laut. Jika kita membawa kendaraan, pastikan untuk memeriksa jadwal keberangkatan dan memesan tiket lebih awal. Dan jika kita menaiki pesawat terbang, kita bisa terbang dari Bandara Lombok ke Bandara Ngurah Rai yang ada di Bali. Dan untuk bisa pergi ke sana, terdapat beberapa maskapai yang melayani penerbangan dari Lombok menuju ke Bali. Dan perjalanannya hanya memakan waktu sekitar 30
sampai 45 menit. Kedua opsi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika kita ingin menikmati perjalanan laut dan memiliki waktu yang lebih, kapal feri bisa menikmati pilihan yang menarik. Namun, jika kita ingin menghemat waktu dan kenyamanan, penerbangan mungkin lebih cocok. Dan karena saya memiliki budget yang tidak terlalu besar, maka saya memutuskan untuk menaiki kapal laut. Dan setelah perjalanan ini terlaksana, petualangan saya selama di Lombok berakhir sudah. Ketika saya berada di Lombok, saya merasakan banyak hal yang menyebabkan hati saya tertinggal di sana. Jujur, ketika saya bertemu dengan banyak rekan baru, mengenal budaya suku Sasak, melihat eksotisnya pantai yang ada di Lombok, dan bentang alam Gunung Rinjani yang begitu magical, saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan dalam petualangan sebelumnya. Saya banyak belajar untuk bisa merendahkan ego, berdamai dengan diri sendiri, dan menghargai perbedaan. Bagi saya, perjalanan menuju ke Lombok adalah awal perjalanan saya untuk membuka mata dan hati tentang arti dari sebuah perjalanan. Sekian catatan perjalanan spesial edisi Solo Traveling Jawa, Bali, dan Lombok, edisi perjalanan Lombok menuju ke Bali. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian boleh share video ini ke rekan-rekan kalian dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi lainnya dari video yang saya bagikan. Saya Muhammad Farhan Gumilang, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.